Maka Nahas orang Amon itu bergerak maju dan berkemah mengepung Yabes Gilead. Lalu berkatalah semua orang Yabes itu kepada Nahas, "Adakanlah perjanjian dengan kami, maka kami akan takluk kepadamu." Tetapi Nahas orang Amon itu berkata kepada mereka, "Dengan syarat inilah aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu, bahwa tiap mata kananmu akan kucunggil. Dengan demikian, aku mendatangkan malu kepada segenap orang Israel." Para tua-tua Yabes berkata kepadanya, "Berilah kelonggaran kepada kami 7 hari lamanya, supaya kami mengirim utusan ke seluruh daerah Israel. Dan jika tidak ada seorang pun yang menyelamatkan kami, maka kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu." Ketika para utusan itu sampai di Gibea Saul dan menyampaikan hal itu kepada bangsa itu, menangislah bangsa itu dengan suara nyaring. Saul baru saja datang dari padang dengan berjalan di belakang lembunya, dan ia bertanya, "Ada apa dengan orang-orang itu, sehingga mereka menangis?" Mereka menceritakan kepadanya kabar orang-orang Yabes itu. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia, dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Diambilnyalah sepasang lembu, dipotong-potongnya, lalu potongan-potongan itu dikirimkannya ke seluruh daerah Israel dengan perantaraan utusan. Pesannya, "Siapa yang tidak maju mengikuti Saul dan mengikuti Samuel, lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian." Lalu Tuhan mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu, sehingga majulah mereka serentak. Ketika Saul memeriksa barisan mereka di Bezek, maka ada 300.000 orang Israel dan 30.000 orang Yehuda. Kepada para utusan yang datang itu dikatakan, "Beginilah kamu katakan kepada orang-orang Yabes Gilead, besok pada waktu panas teriknya matahari, akan datang bagimu penyelamatan." Ketika para utusan kembali dan memberitahukan hal itu kepada orang-orang Yabes, bersukacitalah mereka. Lalu orang-orang Yabes itu berkata kepada Nahas, "Besok kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu. Maka bolehlah kamu lakukan terhadap kami apapun yang kamu pandang baik." Keesokan harinya, Saul membagi rakyat itu menjadi 3 pasukan. Mereka itu masuk ke tengah-tengah perkemahan musuh pada waktu kawal pagi dan memukul kalah orang-orang Amon sebelum hari panas. Dan terserak-seraklah orang-orang yang lolos itu, sehingga di antara mereka tidak ada tinggal 2 orang bersama-sama. Lalu berkatalah bangsa itu kepada Samuel, "Siapakah yang telah berkata, masakan Saul menjadi raja atas kita? Serahkanlah orang-orang itu, supaya kami membunuhnya." Tetapi kata Saul, "Pada hari ini, seorang pun tidak boleh dibunuh. Sebab pada hari ini, Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada Israel." Dan Samuel berkata kepada bangsa itu, "Marilah kita pergi ke Gilgal dan membaharui jabatan raja di sana." Lalu pergilah seluruh bangsa itu ke Gilgal dan menjadikan Saul raja di sana di hadapan Tuhan di Gilgal. Dan mereka mempersembahkan di sana korban keselamatan di hadapan Tuhan, dan bersukarialah di sana Saul dan semua orang Israel dengan sangat. Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight.
Sekarang kita sudah memasuki kitab 1 Samuel 11. Tuhan Yesus memberkati. Pasal ini menceritakan bagaimana Saul mulai memimpin bangsa Israel dengan kuasa Roh Tuhan dan membawa bangsa itu kepada kemenangan besar atas musuh mereka, yaitu orang Amon. Ini adalah tindakan pertama Saul sebagai raja yang meneguhkan kepemimpinannya di mata bangsa Israel. Yang pertama di dalam ayat 1-3, serangan dari Nahas, Raja Amon. Bangsa Amon yang dipimpin oleh Nahas datang menyerang kota Yabes Gilead di wilayah Israel. Orang-orang Yabes memohon perdamaian, tetapi Nahas menjawab dengan kejam, dengan satu syarat: setiap mata kanan dari kalian harus dicungkil, supaya menjadi celah bagi seluruh Israel. Ini menunjukkan kesombongan dan kekejaman musuh, serta penghinaan terhadap bangsa Tuhan. Kadang musuh tidak hanya ingin mengalahkan, tetapi juga mempermalukan umat Tuhan. Orang-orang Yabes meminta waktu 7 hari untuk mencari pertolongan, dan jika tidak ada yang datang menolong, mereka akan menyerah. Yang kedua di ayat 4-5, seruan untuk menolong. Ketika berita ini sampai ke Gibea, kota Saul, seluruh bangsa menangis dengan nyaring. Saul yang baru saja pulang dari ladang mendengar kabar itu dan Roh Tuhan berkuasa atasnya. Hatinya menyala dengan kemarahan yang kudus terhadap penghinaan ini. Yang ketiga di ayat 6-8, Saul memimpin dengan kuasa Roh Tuhan. Saul mengambil sepasang lembu, memotongnya, dan mengirimkan potongan itu ke seluruh Israel sambil menyampaikan pesan: siapa yang tidak mengikuti Saul dan Samuel akan diperlakukan seperti lembu ini. Ketakutan akan Tuhan datang atas seluruh bangsa, dan 300.000 orang Israel serta 30.000 orang Yehuda berkumpul untuk berperang. Ini menunjukkan bahwa Tuhan menggerakkan hati umatnya melalui kepemimpinan yang diurapi. Yang keempat di ayat 9-11, kemenangan atas Amon. Saul mengatur pasukannya dengan bijaksana. Mereka menyerang pada waktu pagi dan mengalahkan orang-orang Amon dengan telak. Orang-orang Israel yang sebelumnya takut dan putus asa kini bersukacita karena Tuhan telah memberikan kemenangan. Yang kelima di ayat 12-15, Saul diteguhkan sebagai raja. Setelah kemenangan itu, rakyat berkata kepada Samuel, "Siapakah yang berkata, Saul tidak akan memerintah atas kita? Serahkan mereka supaya kami bunuh." Namun Saul berkata dengan rendah hati, "Pada hari ini tidak seorang pun akan dibunuh, sebab pada hari ini Tuhan telah mengadakan keselamatan di antara Israel." Lalu seluruh bangsa pergi ke Gilgal, memperbaharui peneguhan Saul sebagai raja, mempersembahkan korban keselamatan, dan bersukacita di hadapan Tuhan. Pelajaran iman yang kita dapat dari kitab 1 Samuel 11 ini: Tuhan yang meneguhkan panggilan melalui tantangan. Kadang kita baru melihat kuasa Tuhan bekerja saat kita menghadapi masalah besar. Roh Tuhan memberi keberanian dan hikmat. Saat Roh Kudus memenuhi kita sanggup menghadapi musuh dengan iman. Kemenangan sejati datang dari Tuhan. Saul mengakui bahwa Tuhanlah yang memberi keselamatan. Kerendahan hati menjaga hati pemimpin. Saul tidak membalas orang yang meremehkannya. Ia memuliakan Tuhan, bukan diri sendiri. Sebagai kata penguatan kepada kita, ada kalanya kita seperti orang Yabes, terdesak, lemah, dan tidak punya jalan keluar. Tetapi Tuhan selalu punya cara untuk mengirimkan pertolongan tepat pada waktunya. 1 Samuel 11 ayat 6 berkata, Roh Tuhan berkuasa atas Saul. Tuhan yang sama juga sanggup menguatkan dan menggerakkan hati kita di saat kita merasa lemah. Ia dapat mengubah air mata menjadi kemenangan dan ketakutan menjadi keberanian. Kemenangan kita bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan yang berperang bagi kita.
bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan rohku, firman Tuhan semesta alam. Zakaria 4 ayat 6. Karena itu tetaplah kuat, sebab Tuhan yang sama yang menyertai Saul juga menyertai kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.